students, how are you? Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja ya. Masih bersama Miss Nova di pertemuan ketiga untuk pelajaran telling time, menyebutkan waktu. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita belajar tentang bulan dan juga tanggal, month dan juga date. Month dan date. Bulan di dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis ya. Yang pertama yaitu bulan yang ada di kalender, Januari, Februari dan sebagainya. Itu kita sebut month. Tetapi bulan yang ada di atas langit itu kita sebutnya moon. Jadi keduanya berbeda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia cukup bulan saja, tetapi pemahamannya berbeda. Kalau di dalam bahasa Inggris, penggunaan katanya juga berbeda. Nah, di sini, this is the calendar of 2016. Ini adalah kalender tahun 2016. Nah, di pertemuan kita yang ketiga ini, yang pertama kita akan belajar cara menyebutkan tanggal, cara menyebutkan tahun, dan juga cara menyebutkan bulan. Here are what we will do. Ini adalah apa yang akan kita lakukan. First, we will listen carefully to our teacher say the names of the months. Pertama, kita akan mendengarkan dengan seksama guru kita mengucapkan nama-nama dari bulan. Second, we will repeat the words after the teacher one by one. Kedua, kita akan mengulangi kata-kata setelah guru satu persatu. We will say the words loudly, clearly, and correctly. Kita akan mengucapkan kata-katanya dengan keras. Ingat ya, dengan suara yang keras, dengan suara yang jelas, dan dengan tepat. Kita mulai ya, ready? Saya ucapkan, kamu repeat after me. Ulangi setelah saya. January, January, February, February, March, March, April, April, May, May, June, June, July, July, August, August, September, October, November, December, September, October, November, December. Oke, jadi itu adalah nama-nama bulan. Sekarang kita beralih ke cara mengucapkan tanggal. Ada dua cara mengucapkan tanggal. Yang pertama menggunakan ordinal numbers dan yang kedua menggunakan cardinal numbers. Cardinal numbers itu yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara ordinal numbers itu seperti first, second, third, dan sebagainya. Yaitu artinya yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa buka bukumu di halaman 50 atau di buku LKS yaitu halaman 17. Oke, jadi yang pertama adalah kita mengucapkan tanggal menggunakan cardinal number. Untuk mengucapkan tanggal menggunakan cardinal number, contohnya seperti ini. 2 April 2016. Maka kita tulis yaitu
bulannya dulu di depan. April to, lalu gunakan koma, 2016. 2016. Contohnya lagi misalnya tanggal 16 Juni 2020. Maka kita menuliskannya adalah bulannya dulu di depan. June 16, 16. Gunakan koma, baru tulis tahunnya. 2020, 2020. Paham ya? Jadi bulannya dulu. Kalau dalam bahasa Inggris bulannya dulu di depan, baru tanggalnya, baru pakai koma, baru tahunnya. Nah, kita beralih ke cara menulis tanggal menggunakan ordinal number. Jika menulis tanggal menggunakan ordinal number, maka kita letakkan ordinal numbernya di depan, baru bulannya. Kebalik ya, dari yang tadi kebalikannya. Jadi misalnya tanggal 11 Januari, kita tulis 11 pakai 11, ada tulisan huruf T dan H ya di sebelah huruf 11, di sebelah angka 11. Oke. 11 January 2016 misalnya. Nah, jika menuliskan tanggal menggunakan ordinal number, kita tidak menggunakan koma. Ya, berbeda ya dengan cardinal number. Paham ya? Nah, sekarang kita perhatikan bukunya di halaman 50. When we learn to say the date in writing and orally. Ketika kita belajar untuk mengucapkan tanggal dalam tulisan dan juga lisan. Jadi, perhatikan di sini untuk menuliskan yang pertama itu first. Yang kedua itu second. First disingkat dengan ST. Second disingkat dengan ND. Jadi ada angka 2 dan tulisan ND. Third itu disingkat dengan RD, fourth disingkat dengan TH. Jadi mulai dari 4 sampai selanjutnya itu pakai TH terus dia. Hanya 1, 2, dan 3 yang berbeda. Untuk angka 4 dan seterusnya itu pakai TH. Jadi sangat mudah untuk dihafal. Kecuali ketika dia kembali ke 21, 22, 23, 31, 32, 33. Maka di belakang satunya dia ucapkan misalnya 21. The 21st. 22, 22nd. Yang ke-23, 23rd. Begitu juga dengan 31, 32, 33, 41, 42, 43, 51, 52, 53 ya. Jadi untuk yang 1, 2, 3 itu berbeda penggunaannya dengan yang lainnya. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya kita akan belajar ke halaman 49. We will be drilled by our teacher to say the names of months. Kita akan diarahkan oleh guru kita untuk mengucapkan nama-nama dari bulan. Ya, jadi di sini sama seperti di pertemuan sebelumnya, yaitu ketika kita mengucapkan hari. Setelah hari Senin adalah Selasa, setelah hari Selasa adalah Rabu, sebelum Selasa adalah Senin. Begitu juga dengan ini. Jadi kalau ditanya, what is the month after July? Kamu bilang, the month after July is August. April is before May. Before November is October. Sebelum November adalah Oktober. August is after July. April is before May.
After May is June. Paham ya? Nah, jika kamu sudah paham, maka kamu harus mengerjakan tugas di buku LKS-mu di halaman 25 lanjutan yang tugas di pertemuan sebelumnya, yaitu activity 3, activity 3 yang A, number 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 6 sampai 10. Ya. Jadi jika ditanya before, jawablah apa gitu ya. Jika ditanya after, apa gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya juga mengerjakan tugas di halaman 26 buku LKS-nya, yang D, nomor 1 sampai 10. Nah, jika kalian sudah mengerjakan tugas di LKS, kita beralih ke pelajaran selanjutnya. Ini masih juga tugas ya. Open your book, page 51. Buka bukunya halaman 51. Nah, di situ ada tabel. Tugas kamu adalah mengumpulkan tanggal lahir dari teman-teman kamu. Di kolom nama, tulislah nama temanmu. Di kolom birthday, tulislah tanggal dan juga bulannya ya. Boleh tulis tanggalnya di depan baru bulannya, boleh juga bulannya dulu baru tanggalnya, seperti contoh tersebut ya. Lalu di bagian kolom statements kamu tuliskan seperti contoh. Misalnya, Benny's birthday is in January. Tulis dulu bulannya. Ulang tahun Benny adalah pada bulan Januari. Yang kedua, baru tuliskan selengkapnya dengan tanggal dan juga bulannya. Ya. Seperti contohnya, it is on. Ini adalah atau itu atau ulang tahun Benny ya, mengacu kepada ulang tahun Benny. On the 29th of January, pada 29 atau hari ke-29 Januari, pada bulan Januari. Jadi ikuti saja seperti contoh itu. Jadi Januari 29th ini kamu ubah ke kalimat gitu ya. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Good luck. See you again in the next lesson. See you. Goodbye.